Ini nih, yang ini pasti nih ada isinya nih. Tuh, warnanya beda tuh. Tuh kan, tuh. Pasti ini nih yang ada nih. Wah, ini apa ya? Ya Allah! Hah? Ngapain si Mikdad ada di pojok? Nanti orang sangkanya ngapain dia? Ah, ini. Sini. Astagfirullahaladzim. Ada apa? Ustadz. Iya. Nih. Aku dari tadi di pojokan, aku menemukan sesuatu. Aku yakin nih, ini pasti ada isinya nih. Coba lihat, coba. Coba lihat deh Ustadz. Ada di situ tadi aku temuin tuh. Inilah. Di dekat Ya ampun, hari ini masih percaya yang seperti ini. Ini kan cincin saya simpan di situ. Ya Allah. Saya kira ada sesuatu yang nyimpen di situ Ustadz. Emang kenapa sih kita nggak boleh percaya kayak gituan? Kan ini siapa tahu bisa bawa rezeki tambah banyak gitu, bisa jadi Jangan pemalis. sembarang kayak gitu. Nanti matinya susah loh. Astagfirullahaladzim. Iya. Emang iya? Waduh, ya udah. Kalau gitu berarti pas nih. Kita bahas ya. Kita bahas dalam tema kita hari ini nih. Masih zaman pakai gituan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Iye. Oh, jamaah. Iye. Alhamdulillah jamaah, Masya Allah bertemu lagi bersama saya Mikdad Adausi, tentunya di Islam itu Indah. Nah seperti biasa di pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama tentunya dengan guru-guru kita. Nah tapi sebelum kita masuk ke pembahasan, saya mau ajak dulu jamaah untuk nonton dulu tayangan berikut ini. Silakan. Wah, Masya Allah, kita lihat tadi di tayangan pertama ada wanita yang sosoknya luar biasa, benar nggak Ustaz Syam tadi? Masya Allah, Guru-guru. Jadi di masa Nabi pun ada riwayat beberapa wanita yang berkarir gitu ya. Iya. Selama itu tidak menghalanginya dengan kewajibannya sebagai seorang putri atau seorang istri atau seorang ibu. Dan dia keluar rumah pun mendapat ridho izin daripada suaminya. Maka itu adalah sesuatu yang insya Allah menjadi keberkahan juga buat dia selama dia mampu menjaga dirinya dari fitnah juga gitu. Walaupun mungkin kelihatannya ini pekerjaan laki-laki nih. Iya, luar biasa, hebat banget ya. Ternyata itu membantu suaminya juga. Jadi kita tuh nggak bisa meremehkan seorang perempuan. Betul. Ya. Masya Allah. Masya Allah. Baik jamaah, nih kita masih punya tayangan yang menarik. Nah kita saksikan dulu tayangan yang kedua berikut ini yuk, silahkan. Astagfirullahaladzim. Ngeri Jadi banget ya. sesuatu ya kita tidak boleh menyepelekan sesuatu, Betul, karena betul. bisa jadi musibah itu bisa datang karena akibat keperbuatan kita sendiri. Betul. Karena sebenarnya peringatan-peringatan itu untuk pelajaran besar buat kita. Nah, kalau seperti ini, adanya musibah seperti ini yang tanpa diduga-duga, maka ketika itu menimpa pada diri kita, sebaiknya kita jangan panik. Betul, Itu. betul. Yang harus kita lakukan adalah ketenangan dulu. Ketenangan. Tenang. Kemudian mempelajari bagaimana solusi untuk menyelesaikan masalah. Betul. Kemudian bermuhasabah diri. Disinilah ada tahapan. Makanya ada sabar, ada marah, sabar, ridha, dan bersyukur. Dan endingnya kita harus kembalikan kepada Allah lewat kalimat innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi yang paling pertama yang harus kita lakukan adalah lebih baik tenang dulu. Betul. Tenang dulu, tenang. Seandainya panik semua PR. Iya. Dan untungnya alhamdulillah di penjelasan di endingnya tadi kan alhamdulillah semuanya bisa diselamatkan. Betul, Daripada kita nungguin harus jalan, mending meninggalkan karena Itu dia. berhentinya di tepat pada rel kereta api. Betul, dan banyak banget orang dalam bis itu yang alhamdulillah selamat. Nah, Masya Allah. Kalau saya berada di lokasi di situasi seperti itu, waduh, Masih ikut ya tegang Allah. juga ya. Tapi alhamdulillah. Aku kalau nyetir terusnya paling takut Sama. aku. Betul. Paling Kereta takut api itu lewat memang Aduh, kita harus hati-hati masih ada banget. aja orang yang Kalau saya ngomong. jangankan rel kereta api, kalau sudah ada lampu kuning, saya marahin, jangan jalan. Baik. Nah, Masya Allah. Guru-guru, kita kembali ke pembahasan kita Oh, iya. yang tadi itu. Ini Ustadz, ini cincin saya ini ya Nah, Allah. karena Karena tidak matching dengan baju saya, Jadi nggak dipakai. maka saya simpan dulu. Soalnya aku kaget tadi nemuin di situ. Tapi ini tuh kembali sama
pembahasan kita ada banyak orang tua atau misalnya orang-orang yang masih percaya bahwa benda atau barang atau sesuatu itu katanya bisa menjadi penglaris, bisa bawa kita jadi beruntung, bisa selamat juga. Nah, meskipun banyak juga sih yang udah tahu ini syirik, tapi masih dilakukan juga padahal ini dosa besar. Nah, tapi katanya di zaman sekarang bentuknya yang zaman dulu itu misal cincin, keris, nah sekarang juga udah semakin canggih nih. Nah, supaya jamaah lebih paham, kita sama-sama belajar. Mudah-mudahan pesulap merah nonton ya. Betul banget nih. Pas banget sama tema kita hari ini. Temanya adalah masih zaman pakai gituan. Gimana? Masih zaman pakai gituan. Masih zaman pakai gituan. Masya Allah. Gimana nih Ustaz? Saya terus terang, Ya. saya mau menyampaikan ini. Apa? Pasti banyak yang suka lagu ini ya, yang di Apa rumah. Kalau lagi hamil, bawa jimat ini. Nah. Bawa gunting, bawa barang. Itu jujur sih, mertuaku sama orang tuaku juga masih kayak gitu. Ya. Nah, makanya mungkin kita juga nggak bisa menyalahkan orang tua karena juga itu turun-temurun kan dari lagi keluarga hamil, kita. bawa gunting, bawa ini, bawa ini, bawa ini. Betul. Nah, makanya kita langsung tanyain sama Ustadz Ahmad Ridwan nih. Ustadz, Yang apa nih? anaknya 5 kan? Masya Allah. Mau 7, Ustaz. Hah? Iya, udah 6 mau 7. Luar biasa. Udah 6, perasaan kemarin ketemunya Iya, cepet 5. banget. Cepet banget ya. Kembar-kembar kan. Ustadz Afan izin bertanya, ini jadi gimana nih kalau misalnya sudah ada tradisi turun-temurun kepercayaan di keluarga gitu ya. Gimana kita sebagai anak nih menolak secara halus karena kita tahu misalnya itu dosa gitu ya. Atau misalnya memang itu mengandung syirik gitu ya, supaya kita tuh bisa menjaga perasaan orang tua juga. Dan apa benar wanita hamil itu katanya berpotensi atau menjadi target sering digoda sama jin. Nah, ini mohon penjelasannya guru nih. Tafadhol. Izin Bang Mikdad, Ya. Maulana Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Memang kalau kita bicara tentang warisan, setidaknya ada 2 hal warisan yang bisa kita simpulkan. Yang pertama adalah warisan yang kita tahu secara ilmiah dan secara syariah itu diturun-temurunkan. Misalkan adalah warisan dalam menghafal Al-Quran dan warisan dalam menghafal hadis. Ilmu-ilmu dari para ulama. Sehingga kita dapat itu secara turun-temurun. Dari guru kita, dari guru-gurunya lagi sampai Rasul. Nah, tetapi ada warisan yang dimana Allah telah singgung dalam Al-Quran. Ya. Tatkala wa idza qila lahum ittabi'u ya ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfayna alaihi aba'ana. Tatkala mereka diajak, didakwahkan untuk ayo ikut apa yang Allah turunkan dan Rasul ajarkan, mereka mengatakan ma alfayna alaihi aba'ana. Kami cukup seperti apa yang kami dapatkan dari orang tua kami. Nah, disinilah kemudian kalau tidak berdasar ilmu, maka kita harus punya tingkat kekritisan yang tinggi. Betul. Bener nggak nih? Cocok nggak nih? Bertentangan nggak nih? Nah, seperti itu. Cuma memang sebagai anak kita tidak boleh langsung bersifat konfrontatif ya, artinya langsung ngegas begitu. Enggak, karena apa? Boleh jadi orang tuanya, orang tua kita mendapatkan dari orang tuanya juga tanpa penjelasan ilmiah. Betul. Nah, sehingga kita yang sekarang zaman sudah lebih mudah, akses ilmu begitu gampang, guru-guru bisa didatangi majelisnya di sana sini, maka kita bisa dengan cara sebaik mungkin. Bukankah Allah mengatakan di akhir dari surah An-Nahl ya, kata Allah ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, dengan hikmah ya, karena pakemnya orang tua nggak mau diajarin. Betul. Nah, oleh karenanya dengan cara yang terbaik atau memakai proksi, apa itu, menggunakan lisan orang lain atau menggunakan penjelasan orang lain itu. Nah, kemudian yang kedua, kalau bicara wanita hamil apakah rentan menjadi potensi? Jawabannya adalah semua kita rentan menjadi target daripada serangan jin. Bukankah surat 7 ayat 17 Allah mengatakan di situ, "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsaruhum syakirin." Jadi Allah sudah menerima sumpah serapah daripada iblis, kemudian pasti kami akan datangi mereka dari arah depan, belakang, kanan, kiri. Nah, ini sumpah serapahnya dia. Kemudian kau tidak akan temukan dari mereka kebanyakan yang bersyukur kepadamu, wahai Allah, atas nikmatmu. Disebutkan dalam sebuah tafsir Zubdatut Tafasir, katanya begini kurang lebih. Tsumma la'atiyannahum min jami'i jihati wal jawanib. Artinya adalah kami akan datangi, kalau di situ cuma 4 arah mata angin, bahkan di sini bisa jadi mungkin kalau ada timur, tenggara, selatan, barat, daya, barat, barat, laut, utara, timur, laut, semuanya kena. Nah, kemudian ada 2 aja yang nggak kena. Apa itu? Atas, karena kita selalu munajat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa-doa terbaik. Yang kedua adalah bawah. Apa itu? Yaitu mereka yang mau sujud menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu. Nah, ini kan
Kan Apa, Ustaz? tradisi kita kan di Indonesia biasanya kalau lagi hamil bawa-bawa seperti ini. Kita lihat Mana ini? Wah, Wah. jimatnya nih mana ini? jimatnya. Yang ini Nah, bawa gunting, Gunting, apa Tuh. lagi nih peniti? peniti, Oh iya, ini bener. bawang. Mertuaku juga kayak gini nih. Cuma kalau gunting mungkin gini Ustadz, namanya Ya. dia hamil bolak-balik capek, takutnya Oh, gitu. kalau mau gunting memutus apa gitu. Oh Tapi iya. kalau dengan penuh keyakinan bahwa dia ada apa, harus Betul. begitu dan sebagainya, saya pikir enggak lah ya. Enggak boleh. Karena apa? Kalau dulu pun katanya kalau sunat harus bawa ini, sapu lidi ya kalau lagi sunat. Itu bukan apa, takutnya ada sesuatu yang dia harus sangkal, dia kan susah bergerak cepat kan. Pakai itu. Langkah antisipasi. Kata orang Betawi digepraknya pakai itu gitu. Allahu a'lam bishawab. Waduh. Ini lagi nih. Apa tuh? Buat yang di rumah pasti pernah dengar kan? Termas Ya. ini. Karena ini kan realita yang ada di masyarakat kan. Betul. Ya. Kalau mau naik jabatan harus pegang ini nih. Supaya bisa naik jabatannya harus pakai jimat inilah. Kalau mau pergi iya. apa lagi nyetor apa namanya tuh? Itulah Berkas. Berkas gitu ya. Nah, tapi ada juga nih katanya biar lancar kerjaan, Iya. bahkan dipercaya banyak orang nih supaya kita tuh Mikda, kalau audisi apa kan namanya kalau mau masuk sinetron itu apa? casting. Casting. Ya enggak Biasa lah. bawa apa? Enggak bawa apa-apa, bawa enggak, bawa uang buat bayar Gojek. Oh, iya. Bawa itu. Apa buat Aduh. Nah, apakah ini jadi pertanyaan juga nih? Saya mohon izin dulu nih sama Ustaz Cam nih. Keceplosan deh. Iya, mohon maaf ya. Sudah nempel soalnya. Nah, ini saya jadi pengen bertanya sama Ustaz Cam nih. Guru izin bertanya nih, apakah memang jin yang ada dalam jimat itu memang bisa menambah wibawa seseorang dan bisa nggak terlihat? Ciri-ciri orang yang memakai jimat dalam pekerjaannya itu gimana sih? Nah, ini mohon Oh penjelasannya. ini kalau Guru. tadi jimat hamil, Hamil. kemudian apa lagi tadi? Jimat pekerjaan. Pekerjaan. Oh, Betul. sekarang kita Cari bahas kerjaan tentang supaya karirnya bisa naik. cepat Lancar, naik. lancar. Wibawa Bumbung supaya tinggi. dipercaya banyak orang. Nah, ini mohon penjelasannya. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li wazira min ahli. Amin 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 ya rabbal alamin. Jamaah Islam itu indah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Agar lebih nyambung atau kita bisa membayangkan apa yang kita maksud pagi hari ini, maka kita sama-sama lihat dulu ke layar LED besar di belakang kita ini. Subhanallah. Jadi ternyata ini adalah contoh-contoh Ini apa, Allah Ustaz, Ta'ala nih? alam. Ini katanya ini adalah contoh jimat penglaris atau jimat penambah wibawa. Ada lagi nggak? Ini contohnya. Subhanallah. Ya. Satu aja. aja. Subhanallah. Terserah bagaimana bentuknya, yang jelas orang yang mengandalkan benda-benda, orang yang mengandalkan jimat-jimat selain daripada jimat yang sesuai dengan syariat, karena ada juga jimat yang sesuai dengan syariat. Jimat yang seperti apa itu? Seperti misalnya ketika sahabat bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, bolehkah doa itu saya tulis lalu saya tempelkan kepada anakku karena anakku belum bisa baca?" Maka itu adalah diperbolehkan. Tapi kalau seperti tadi, benda-benda yang ternyata dianggap punya kesaktian menambah wibawa seseorang, maka sesuatu tersebut adalah sesuatu yang dilarang di dalam agama Islam. Subhanallah. Tapi kalau misalnya benda tadi adalah sebagai perhiasan, kenapa dibilang penambah wibawa? Oh, cincinnya itu penambah wibawa karena memang modelnya itu penambah wibawa, subhanallah. Karena memang dia pakai apa? Dia pakai jam tangan penambah wibawa karena memang kalau dia pakai memang berwibawa kelihatannya. Atau dia pakai apa? Pakai jas penambah wibawa. Memang jas itu menambah wibawa seseorang. Atau memakai serban penambah wibawa, memakai jubah penambah wibawa. Bukan berarti dia menganggap bahwa jubahnya adalah jimat,
tapi memang itu adalah menambah wibawanya karena pakaiannya. Karena ulama-ulama kita juga mengajarkan kita bahwasanya pandangan pertama itu adalah sesuatu yang menentukan, selanjutnya terserah Anda. Jadi kita juga dinilai daripada penampilan luar kita. Makanya ulama-ulama kita mengenakan pakaian yang terbaik, mengenakan pakaian yang bersih, tidak mengenakan pakaian yang kotor ataupun terdapat najis di dalamnya, tapi mengenakan pakaian yang baik. Subhanallah. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu. Kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala, anak cucu Adam, memakai pakaian yang terbaik ketika hendak ke masjid, lalu makan dan minum, tapi jangan berlebih-lebihan. Kemudian selanjutnya, bagaimana sih kalau para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu tanpa jimat mereka, tapi apa? Tapi dengan strategi. Ketika ingin naik jabatan, ingin menaklukkan satu daerah, seperti Sayyidina Amr bin As ketika menaklukkan kota Mesir, dia ingat pesan Rasulullah bahwasanya orang-orang Mesir itu juga kerabat daripada Islam. Ada Ibunda Hajar dari Mesir, maka berlaku lembutlah terhadap mereka. Maka Amr bin As tidak memerangi warga Mesir, masyarakat Mesir, tapi pada saat itu menggunakan kekuatan retorika bicaranya sehingga kelihatan berwibawa, sehingga masyarakat Mesir pun takluk terhadap Amr bin As radhiyallahu anhu warda. Jadi menambah wibawa itu bukan pakaian, bukan apa, tapi kecerdasan. Wallahu taala alam. Masya Allah. Nah, sekarang saya mau praktekin sesuatu nih. Ada lagi nih. Alhamdulillah, gini ternyata. Mikdad, mau piknik? Bukan Ustadz, ini kan supaya kita itu kan kadang nih, ya mohon maaf ya, di beberapa restoran itu katanya ada penglarisnya. Biasanya kalau kita makan di situ enak, pas dibawa pulang enggak. Nah, ada tekniknya katanya supaya tetap enak pas dibawa pulang. Kita Gimana kita caranya, ambil gimana? nih, ini sendok garpunya pakai pakai tangan kiri dulu, dipindahin ke tangan kanan, baru katanya kita nanti ambil makanannya. Baru katanya. Nggak sih kalau kayak Saya gitu? aja nggak tahu, baru tahu sekarang. Saya juga baru tahu kan tadi tuh habis browsing. Gimana tuh? Begini aja. Gimana? Kalau mau tahu lebih lanjut, apakah itu ada pesugihannya, apakah dia menggunakan penglaris, kita bahas setelah yang satu ini aja. Jamaah aja nggak mana-mana ya. Kita akan bahas semua seluk-beluk ini setelah yang satu ini. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Seluk-beluk ini. Jamaah, untuk jamaah yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema masih zaman pakai gituan. Tadi kan udah dibahas. Tadi ada praktek yang katanya tuh kalau yang jimat-jimat misalnya supaya bagi ibu hamil lah. Betul. Kemudian penambah wibawa. Terus juga yang baru tadi saya praktekkan kan kalau kita makan tuh kadang ada makanan yang dimakan di tempat itu, di restoran itu enak, tapi pas dibawa pulang beda rasanya. Makanya tadi aku praktekin tuh katanya itu cara supaya rasanya tetap sama. Itu gimana tuh guru-guru? Kita mau tahu bagaimana pendapat orang di masyarakat. Nah, kita lihatlah kita lihat dulu tayangan berikut ini. Tayangannya yuk. Silakan. Ustaz Syam, Afwan, gimana nih? Kadang banyak juga nih berita yang kita tahu katanya kalau misalnya ya itu ada penglarisnya itu beda rasanya dimakan di tempat sama dibawa pulang. Terus bener nggak kata video tadi gitu caranya nih supaya kita tuh? Ya kan biasanya kalau kita makan di warung enak. Pas giliran dibungkus bawa pulang, kok nggak sama? Betul. Nah itu mohon penjelasannya Ustaz Syam, Tafadol. Masya Allah, tabarakallah. Tabi guruku Ustaz Ahmad Ridwan, Ustaz Maulana, Mas Mikdad, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta para pedagang yang insya Allah senantiasa ingin memberikan yang terbaik untuk para pelanggannya, yang senantiasa menjaga pelanggannya dari memakan sesuatu yang tidak baik untuk tubuhnya, yang senantiasa wara, hati-hati, takut dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana kisah seorang wanita di masa Sayyidina Umar bin Khattab yang langsung menjadi menantunya Sayyidina Umar bin Khattab karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang wanita penjual susu yang pada saat itu ia ingin ibunya menyarankan agar dia memberikan daripada mencampurkan susu tersebut dengan air agar lebih banyak hasilnya. Namun ternyata wanita tersebut mengatakan, saya takut nanti kelihatan sama Sayyidina Umar bin Khattab. Kata ibunya, kan Umar nggak lihat.
apa kata wanita tersebut, tapi Allah senantiasa melihatnya. Jadi subhanallah, para pedagang makanan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin kami para pelanggan tidak melihat Anda dalam memasaknya, dalam mengolahnya, atau dalam mencampurkan makanan tersebut, tapi Allah Maha melihat, dan Allah lah pembagi rezeki. Anda cari dengan jalan yang halal atau Anda cari dengan jalan menzalimi orang lain, itu sama juga jumlahnya. Jadi orang yang paling rugi adalah orang yang mencari rezeki dengan jalan yang haram, karena segitu-gitu juga jumlahnya. Mau haram mau halal, segitu juga jatah kita hidup di dunia ini. Kalau udah habis ya mati, dan gak bakal mati sebelum habis rezekinya. Maka subhanallah, kalau dari video tadi datang makanannya, katanya datang makanannya, langsung ambil sendok garpunya pakai tangan kiri dulu. Setelah ambil sendok garam pakai tangan kiri, baru dipindahkan ke tangan kanan. Jadi karena dua ada sendok dan garpu, barulah lagi diatur sendok di sebelah kanan, garpu sebelah kiri. Keburu dingin, ya. Keburu dingin. Ini jangankan dibungkus, dimakan di situ pun udah tidak enak. Subhanallah. Jadi wallahu a'lam riwayatnya dari mana, mungkin ada dari ajaran-ajaran orang tuanya. Selama tidak menyalahi syariat, ya kami tidak melarangnya juga. Ya, kalau tidak ada bacaan-bacaan yang ternyata meyakini bahwa itu adalah sesuatu yang bisa membawa mudarat ataupun manfaat. Namun ternyata kalau di masa Nabi ada orang yang ditegur sama Nabi SAW, seorang pemuda yang hendak makan dengan tangan kirinya. Lalu Nabi SAW mengatakan, ya anak muda, kul biyaminik, makan dengan tangan kananmu. Apa jawaban anak muda tersebut? Tidak bisa ya Rasulullah, aduh ngapain sih pakai tangan kanan lagi? Lalu apa yang terjadi? Sejak saat itu dia tidak bisa mengangkat tangannya untuk menyuapi makanan sampai mati. Maka subhanallah, dia makan seperti binatang dengan mulutnya langsung. Allahu Akbar. Maka jangan sampai adab makan ini kita menyalahi daripada sunnah baginda Nabi SAW. Itu intinya. Yang kedua, Ustadz, ada nggak penglaris dalam Islam? Ada, subhanallah. Penglaris makanan dalam Islam ada. Mana? Ada dua warung misalnya di rest area. Satu penuh dengan kaligrafi Islam, satu tidak ada kaligrafinya sama sekali. Kira-kira Mikdad mampir di mana? Yang penuh dengan kaligrafi. Kenapa? Karena lebih barokah mudah-mudahan insya Allah. Dan nyata kalau itu halal. Dan nyata kalau itu halal. Kita sebenarnya tertariknya bukan karena penglaris ayat 1000 dinar itu, bukan karena ayatul kursi itu, walaupun itu adalah penuh keberkahan. Tapi kita yakin ini pasti orang Islam yang punya. Ini pasti Pak Haji yang punya ini. Ya minimal dia meyakini tentang ayat-ayat Al-Quran. Kalau dia sudah yakin dengan ayat-ayat Al-Quran, mustahil dia mau mencampurkan makanannya dengan sesuatu yang haram. Maka itu adalah penglaris yang luar biasa. Bukan jimat itu, tapi ternyata itu adalah membuat kita memandang bahwa makanan di situ adalah halalan thayyibah gitu. Jadi sugesti aja itu. Sugesti, iya. Jadi kita juga nggak boleh suuzon juga ya. Kasihan orang-orang yang udah bikin makanan yang halal dengan biasa kan juga persaingan bisnis. Nah, itu dia betul. Ustadz, kenapa? Jadi kayak anak kecil. Pernah nggak anak kecil nangis, tiba-tiba ngambilin jimat-jimat gitu, disimpan di perutnya. Oh iya, saya pernah lihat. Gimana tuh? Iya. Kan ada seperti itu juga. Iya, benar juga. Dan ini juga jadi perdebatan nih Ustadz. Katanya kan kalau tulisan Al-Quran terus ditaruh buat dikalungin di anak gitu, itu katanya kan boleh. Tapi kan bukankah lebih baik kalau misalnya orang tuanya yang membacakan Al-Quran sama anaknya? Nah ini gimana nih? Kalau sasam waktu barakaknya, gimana? Antara mau ganti popok, lapar kan. Lebih logika kalau Ustadznya. Kalau Mikdad? Kalau aku sih langsung aja tanya, Mami, Isel gimana? Kalau saya gampang, gimana kalau ambil anak, bawa ke mamanya. sama sebenarnya. Dan mamanya tidak siap, kita bawa ke neneknya. Ternyata anaknya butuh susu malah dikasih jimat. Gimana? Yang Ustadz punya Ahmad Ridwan, gimana nih? Berdasarkan pengalaman, mohon penjelasannya guru, tafadhol. Izin Ustadz Maulana, Pak Mikdad, Ustadz Syam. Saya sempat kaget tadi Ustadz Maulana kenapa? Iya, saya juga Kita kaget. semua kaget. Memang suka banyak ininya, Semua surprise. kaget. Ya, Masya Allah. Jadi bismillah, bagaimana hukum tamimah? Tamimah itu dari kata-kata atamma yutimmu. Dalam sebuah bahasa di hadis Rasulullah SAW, Rasulullah mengatakan man ta'allaqa tamimatan ma atamallahu lahu. Barang siapa yang menggantungkan tamimah atau yang disebut dengan jimat atau talasim, azimah, talasim atau al-wada' dalam bahasa-bahasa akidah disebutkan begitu, la atammahullah, Allah tidak akan menyempurnakan. Itu satu. Yang kedua, man ta'allaqa tamimatan faqad asyraka billah. Barang siapa yang melakukan
penempelan, pemakaian, penggunaan terhadap tamimah tadi, maka Allah kategorikan dia sebagai orang yang telah menyekutukan Allah. Subhanallah. Nauzubillah min dzalik. Ngeri sekali. Nah, cuma nih. Kalau tadi pertanyaan Bang Mikdad, sumbernya dari Al-Qur'an, hadis, doa-doa gitu. Ya, apakah boleh? Nah, ini paling tidak ada dua pendapat ulama dalam hal ini. Yang pertama adalah Amr bin Shu'aib yang mengatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, anakku ini masih kecil, belum bisa baca tulis ya. Terus kemudian aku tuliskan di situ doa isti'adzah, perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan aku gantungkan itu kepadanya." Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam membiarkan itu dan membolehkannya. Karena apa? Alasannya agar anak ini tidak diganggu oleh syaitan. Baik. Yang disebut dengan Ummus Sibyan. Jadi begitu baru lahir, anak-anak tuh langsung diganggu sama syaitan sebenarnya. Bahkan sebelum anak itu lahir pun orang tuanya sudah diganggu gitu kan saat dia mau berhubungan. Makanya ada doa khusus tentang itu. Yang kedua adalah yang mengatakan bahwa itu tidak boleh adalah sahabat Abdullah bin Mas'ud dan Hudzaifah ibnul Yamani radhiyallahu anhum ajma'in, yang mengatakan bahwa mau itu dari Al-Qur'an, mau itu dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Saddan lidzari'ah, sebagai bentuk kehati-hatian dari penyalahgunaan. Jadi intinya adalah, boleh atau tidak? Kalau ditanya seperti itu, jalan tengahnya adalah kalau memang dituliskan dengan maksud dia tidak bisa membacanya, boleh dengan karena catatan. anak itu masih lemah. Nah, dengan catatan kalau bila mana nanti mau dimandikan, copot. Kalau seperti ini, Wah, ini nggak tahu dalamnya apa ini. bisa jadi nggak tahu juga sih. Nah, Kalau isinya Quran. ya kalau tadi seperti yang riwayat Amr bin Shu'aib maka boleh, tapi di dalamnya apa kita nggak tahu, harus dibongkar dulu nih. Biasanya ini anak-anak cacingan juga dipakai ini nih. Kalau nggak salah gitu ya. Kalau nggak salah harusnya kan dikasih obat anti cacing gitu ya. Anak cacingan dikasih ini. Seperti itu. Nah, makanya kembali dari dua pendapat ulama tadi dari kalangan sahabat, kalau ditanya Amr bin Shu'aib ya boleh. Dengan catatan bila mana anak ini ingin dimandikan, dibawa ke kamar mandi harus dilepas dulu. Karena di dalamnya ada ayat Al-Qur'an. Betul. Di dalamnya ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tetap bagaimana Rasulullah pun melepas cincinnya tadi. Kan ada tulisan Muhammad Rasulullah di cincin itu, maka beliau melepasnya. Stempelnya nanti. Betul, stempelnya. Nah, kalau tadi cincin Ustaz Maulana kan nggak ada. Nggak ada. Jadi nggak Saya apa-apa. cincinnya, kenapa saya lepas? Karena tidak matching sama warna baju Jadi saya. nggak apa-apa sebenarnya kalau dikasih ke saya gitu, Ustaz. Maaf ya. Baik. Mohon maaf, sekedar informasi juga. Ternyata dalam kitab Tibbun Nabawi, kenapa anak-anak yang panas rewel itu biasanya dikasih bawang di bawah kolong? Cuma aromaterapi. Betul. Dikasih bawang. Kemudian itu tadi. Khasiat bawang juga. Khasiat Jadi- bawang. Tunggu dulu. Ada alasan ilmiahnya juga ya. Masya Allah. Baik, kenapa Ustadz ada yang mau disampaikan? Enggak. Baik, jamaah Islam Tunda yang dirahmati Allah, Masya Allah, ini pembahasan kita luar biasa sekali. Tapi alhamdulillah nih sekarang sudah banyak sekali pertanyaan yang masuk ke sosial media Islam Tunda. Makanya nih, jamaah yang di rumah pasti udah gak sabar dulu, pengen pertanyaan dijawab sama guru-guru kita. Makanya sekarang langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Baik, Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih jamaah yang sudah mengirimkan pertanyaannya melalui sosial media Islam itu Indah. Ini ada pertanyaan pertama dari Instagram @hamba_Allah. Baik, tidak mau disebutkan namanya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya nih, saya kan belum dapat jodoh nih. Waduh, sama dong kayak yang ada teman saya di sana. Nggak terlalu jauh sih, samping kanan kan. Aduh, disebutin lagi. Saya tiap nikahan temen atau keluarga, saya suka ngambilin bunga yang ada di sanggul pengantin atau bunga yang suka dilempar pengantin di nikahan. Nah, bener nih. Katanya bisa bikin enteng jodoh. Bener nggak tuh Ustadz? Nah, Ustadz Maulana gimana nih? Bener nggak? Baik, saya bahas ya. Boleh dong, silakan. Duduk aja katanya lah. Saya praktek. Wah, praktek, Masya Allah, alhamdulillah. Ada bunganya. Ada dua. Ini adalah tradisi Misalnya, di Indonesia. di sanggul ya? Enggak, di sanggul-sanggul di sini kan. Yang kedua biasanya bunga. Yang dilempar ini barat. Betul. Tradisi barat. Betul. Siap, dapat. Yeay. Aduh. Isel. Maksudnya contoh. Contoh. Ini sugesti sebenarnya, penyemangat. Cuma dikhawatirkan kalau yang dilakukan ini justru
Menyakiti terjadi orang. kezaliman. Betul. Iya. Kemudian mohon maaf ini potekan. Ada juga orang rebutan pakai bunga, pulang-pulang dimarahi sama istrinya. Jangan masuk kembali ke sini. Kalau kau rebutan bunga kan. Iya. Jadi kembali lagi kalau dalam Islam ada memang sebenarnya kalau mau cepat nikah di acara kawinan. Mau tahu? Gimana tuh, Ustaz? Berdoa ketika terjadinya akad nikah. Karena ada 3 turunnya rahmat Allah, ketika memandang wajah orang tua, ketika hujan turun, dan ketika terjadinya akad nikah. Disitulah pas minta doa ketika terjadi akad nikah. Masya Allah. Itu bisa cepat itu. Itu jadi ya bukan rebut-rebutan, itu hanya simbolik saja sebetulnya ya. Masya Allah. Baik, terima kasih Ustadz Maulana, mudah-mudahan terjawab. Kita lanjutkan ke pertanyaan kedua. Nah, ini ada pertanyaan dari Instagram @hamba_Allah juga nih, baik tidak mau disebutkan namanya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Emang bener ya jimat bahkan sihir itu katanya yang kuat dari kiriman dari penyihir wanita atau paranormal wanita. Karena katanya suami saya kena sihir dari jimat yang dipakai sama teman kantor wanitanya, Ustadz. Benarkah sihir yang dikirimkan wanita itu sampai bisa membuat seorang laki-laki hilang kesadaran, bahkan sampai lupa keluarga? Terus, nah ini kalau sudah terjadi gimana nih? Saya harus nyadarin suami saya, Ustadz. Ustadz Syam, Tafadol mungkin boleh dijawab melalui tausiah nih. Ustadz Syam udah gak sabar kayak pengen Ini jawab kayaknya nih. nanya ini adalah requestan dari Jihan. Silakan Ustadz Syam. Sebenarnya saya tuh agak sedikit geli gitu ya, karena ngebayangin bahwa gimana suami ini merancang kebohongan supaya karena udah terlanjur ketahuan gitu ya. Jadi menyalahkan penyihir wanita gitu, padahal ketahuan, handphonenya ketahuan sama istrinya. Akhirnya gimana caranya biar saya nggak terlalu disalahin? Oh, salahin aja penyihir wanita, padahal dia sendiri juga yang godain wanitanya awalnya. Subhanallah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Sebelumnya kita tengok kembali apa yang telah disiapkan oleh tim Islam itu Indah. Subhanallah. Jadi konon ini adalah gambar-gambar bukhul-bukhul ya kalau bahasa Islamnya, atau ikatan-ikatan yang mana biasanya menjadi media sihir, yang menjadi media kalau kita santet ya, santet atau pelet, atau bahasa umumnya kita sebut saja sebagai sihir. Subhanallah. Ini setelah kita buka setelah dibuka biasanya dibungkus-bungkus ya, sebelah kanan ini yang ada tali merahnya ketika dibungkus, yang kiri udah dibuka, isinya ternyata ada rambut dan Ya, makanya jangan sembarang potong rambut. Nanti rambut kita diambil orang untuk dijadikan media untuk mengenai kita. Subhanallah. Baik. Lalu ternyata apakah betul sihir itu ada? Sihir itu ada. Bahkan menjadi sesuatu yang mesti kita yakini. Kenapa mesti kita yakini? Karena dia termasuk perkara yang gaib. Ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Menurut daripada sejarahnya, Allah Subhanahu wa taala pernah mengutus malaikatnya untuk mengajarkan manusia tentang ilmu sihir ini. Namun ternyata disalahgunakan di masa sebelum Nabi Sulaiman alaihissalam. Maka pada masa Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Sulaiman memerintahkan agar dikumpulkan semua kitab-kitab sihir tadi untuk dihancurkannya. Namun ternyata di antara kitab-kitab sihir ini masih ada yang bocor sampai sekarang. Subhanallah. Ada yang membocorkannya kembali hingga akhirnya masih ada yang mempraktekkan daripada sihir tersebut. Bahkan jangankan kita manusia biasa, di masa baginda Nabi SAW pun terjadi juga yang namanya sihir, sehingga Nabi banyak mengajarkan kita doa-doa atau muawwidzatain atau daripada surah-surah Al-Quran. Bahkan turunnya surah Al-Falaq dan surah An-Nas yang ternyata di situ berisi tentang penyihir wanita atau para wanita ya. Ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari satu, min syarri ma khalaq, dari segala ciptaan Allah, dari segala makhluk. Karena kadangkala makhluk itu enggak niat jahat tapi ternyata jadi jahat ke kita. Contoh misalnya semut
semut. Semut sebenarnya nggak mau, bukan niat jahat gigit Iya. kita, tapi memang itu kerjaannya. Iya. Sapi misalnya nggak niat untuk hancurin sawah, tapi memang itu kerjaannya. Betul, Ya, betul. tikus juga seperti itu. Subhanallah. Tapi ada yang lebih berbahaya. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Daripada yang tadi itu disebutkan bukhul-bukhul, ya ditiupkan daripada bukhul-bukhul daripada wanita. Wa min syarri hasidin idza hasad. Dan daripada hasudnya atau hasadnya orang yang sedang hasad. Allahu taala alam. Aduh. Astagfirullahaladzim. Hihihi. Jauh. Aduh. Ini Kenapa serem. sih, Mikdad? Ih, Ustaz, ini Kenapa? aku lagi baca nih bahasan selanjutnya. Nih, katanya jimat itu nggak boleh sembarangan dibuang, nanti bisa balik lagi. Astagfirullahaladzim. Jangan-jangan Mikdad Bukan. kan membuang berarti ada kan? Bukan. Aduh, kan ini jamaah jadi. Aduh, saya ini jadi. Kelihatan. Oh, Nih, nanti jangan jadi salah nih. paham. Bukan. Oh, jadi Isel. Oh, pantesan. Nanti jadi Orang salah. kalau nggak melakukan tuh nggak gugup, biasa aja. Astagfirullahaladzim. Biasa aja. Bukan kayak gitu. Saya nggak pakai jimat, saya nggak pakai santai aja apapun. makanya. Aduh, guru-guru. Tanda saya nih, Ustaz. Aduh, jamaah. Emang kenapa kalau muncul kembali bahaya? Ini nanti jadi salah paham. Ya. Pasti Mikdad pakai kan. Enggak, Ustaz. Kita akan kembali setelah yang satu ini tetap di Islam Tidak. Jamaah. Alhamdulillah. Taruh mana sih? Maksud saya kamu Ya pakai Allah. make up. Alhamdulillah jamaah masih di Islam itu Indah dan hari ini kita sedang membahas tema masih zaman pakai gituan. Nah, apa Sekarang sih? orang pakai gadget kan. Iya, tapi yang dari tadi kita bahas apa sih gituan-gituan itu maksudnya jimat lah, penglaris lah, pembawa wibawa. Banyak banget ya ternyata Iya, ya hal-hal yang memang Yang harusnya kita pergi bukan ke paranormal apa? paranormal. Baik. Tapi, Baik. tapi kita datangnya ke tempat kursus, Betul. Nah, tempat pelatihan betul. untuk akhlak dan sebagainya. Betul. Nah ini melanjutkan yang tadi nih, biar nggak Apa salah sih? paham. Tadi jamaah mikirnya aku pakai kayak gituan, Ustadz. Iya. Makanya aku mau Emang nanya enggak nih ya? sama apa? Emang enggak? Ya enggak dong. Tapi Saat kenapa jam lagi. Mikdad bisa jago main sinetron, main film Itu kan bioskop? karena kan pengalaman belajar dari Belajar. guru-guru, Masya Allah. Nah, Ustadz Ahmad Ridwan izin bertanya Ya, nih, siap. bagaimana cara taubat bagi orang-orang yang pernah memakai jimat? Nah, karena suka serba salah, katanya dibuang, ada jimat yang bisa balik lagi, serem banget. Dan ada yang juga bilang katanya harus di laut lah, kemana lah. Nah, itu mohon penjelasannya nih guru, supaya kita taubat nih. Baik, izin saya Maulana, Bang Mikdad, Syam. Iya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ba'du. Saya bingung kalau jimat bisa balik lagi, apa dia ngantongin GPS? Iya, makanya. Tahu alamatnya. Jangan-jangan dia dikasih alamat pulang kan gitu. Keren. Gini. Itu mungkin asatirul awalin, cerita-cerita dongeng yang kemudian dihembuskan oleh para dukun tadi itu. Ini kalau kamu buang pun dia akan balik gitu Ya, ya. iya. Nah, pertama saya katakan bahwa barang siapa yang taubat kepada Allah, kaman la dzamba lahu, seperti orang yang nggak pernah punya dosa sebelumnya. Itu dia. Pokoknya pastikan itu dulu. Yang kedua adalah innallaha la yansuru may yansuruh. Allah pasti akan menolong orang yang menolong agamanya. Bagaimana cara menolong agama Allah? Yaitu membersihkan dari hal-hal yang bersifat tadi khurafat, ya takhayulat, itu harus dibersihkan. Nah, yang ketiga adalah apakah ini pernah terjadi di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam? Jawabannya nggak pernah. Jadi kalau pernah ada di zaman Rasulullah betul sihir tadi apa yang disampaikan oleh guru kita Ustaz Syam, tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam menghanguskannya, merusaknya, menghabiskannya. Bagaimana caranya? Ya dibakar, ya dipatahkan, ya dihancurkan. Apakah ada doa bismillah? Ya, bismillah dengan nama Allah. Boleh pakai bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa as-sami'ul alim. Atau baca wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Jadi baca ini semua kemudian hancurkan. Kenapa? Karena sesungguhnya itu lemah. Kalaupun dia pernah berkhasiat dalam tanda kutip, karena Allah izinkan dia berkhasiat. Tapi apakah Allah izinkan Allah ridha? Tidak. Allah ingin membuat la yaziduha illa bu'dan. Allah ingin menambah jauh dia daripada hidayah Allah. Nah, ini yang ngeri sekali kan. Maka tatkala ada seorang pemuda di zaman Rasulullah SAW, Rasulullah lihat dia pakai gelang gitu, min sufrin, dari tembaga atau kuningan, dia Rasul tanya, apa ini? Minal wahina, ini biar menghilangkan apa wahan ya Rasulullah, karena lemah tangannya. Kata Rasulullah, inzaha, lepas nggak? Kata Rasulullah, innaha, sesungguhnya dia
la taziduka illa wahnan, enggak akan menambah kepada dirimu kecuali rasa lemes. Oh. Kalau mau kuat nge-gym, Oh iya juga sih. angkat barbel kan gitu kan. Latihan. Silat kah atau apa? Contoh gitu. Wis. Jangan di sini Ustaz, nanti di lapangan aja. Baik. Itu ya. Kemudian yang kedua adalah kata Rasulullah SAW, fa innaka in mutta, ini bahayanya ukhrawinya. Kalau kau meninggal dengan tetap memakai benda tersebut, ma aflahta abadan. Kata Rasulullah, kau tidak akan pernah beruntung selamanya. Astaga. Jadi dua hal tadi Rasulullah sampaikan. Duniawi, kau tetap meyakini itu, maka itu tetap membuatmu lemes. Iya. Nggak berdaya. Makanya saya kalau ngeliat ada orang kayak gitu, gelang sampai ke sini gitu ya, kecuali gelang emas. Saya yang lemes. Ngeliatnya. Pengen jual ya? Ini toko jalan apa gimana kan gitu. Saya yang lemes ngeliatnya. Pengen Tapi jual. kalau kayak gelang akar apa gitu ya, akar-akaran di sini, ya mohon maaf gitu. Saya cuma berkeyakinan apa yang dikatakan Rasulullah SAW tadi adalah dia akan menambah lemah dirimu. Dan kalau kau meninggal masih tetap memakai hal itu, ma aflahta abadan. Dan ini hadis sahih kedudukannya diriwayatkan oleh Imran bin Husain dari Rasulullah SAW dalam kitab Sunan At-Tirmidzi dan Imam Ahmad. Gitu. Jadi nggak boleh ada keyakinan kalau kita sudah rusak apa dia balik lagi, enggak. Nah, Mungkin dikasih alamat nih. Dikasih alamat. Sama ongkos naik tadi kendaraan. kok bisa nggak nyasar gitu ya. Baik Ustadz Ahmad Riman, terima kasih Iya, penjelasannya, sama-sama. Masya Allah Guru, terima kasih. Baik jamaah, kita lanjutkan pembahasan kita yang Masya Allah. Selanjutnya saya mau ke Ustadz Maulana. Apa? Ustadz, aku sering dengar ada jamaah juga yang bertanya, katanya itu? nih ya, di dalam pernikahan juga katanya kalau mau awet itu pakai jimat, katanya. Ada namanya jimat pernikahan. Pakai. Tapi kan kita juga udah belajar nih dari guru-guru, kalau misalnya jin itu padahal tugas utamanya dia tuh bisa naik pangkatnya kalau misalnya menghancurkan rumah tangga kan. Nah ini Prestasi makanya tertinggi. prestasi tertinggi. Nah, Jika jadi kalau bisa memecah belah. betul. Jadi gimana nih kalau misalnya masih ada yang percaya sama jimat pernikahan atau sebagainya, Ustadz mohon penjelasannya. Ya, Guru. baik. Tafadhol. Simpel ya. Izin Ustaz AR dan Ustazah, Masya Allah, tabarakallah. Enaknya hari ini membahas sesuatu yang sudah lama saya mau sampaikan. Pakailah 5. Apa itu? Yang pertama, pakailah wudu. Senantiasa ada wudu. Supaya kalau apapun yang terjadi, kita usnul khatimah dan dikawal 2 malaikat. Satu di depan, satu di belakang. Dan yang kedua, pakailah zikir. Amalan zikir, dengan adanya zikir, kita senantiasa ingat dekat dengan Allah. Yang ketiga, pakailah benda-benda yang besi. Kenapa? Kayak cincin, kayak gelang, supaya kalau kehabisan uang bisa kita jual. Saya kira ada Yang keempat, pakailah dalaman dalaman untuk lebih mengamankan. Pakai sarung, jangan cuma pakai sarung, baik. ada dalamannya. Dalamannya lagi. Dikhawatirkan pakai celana harus ada dalaman. Takutnya tiba-tiba Melorot. sobek. Aduh, PR itu. Betul. Dan yang kelima, pakailah benda yang tajam supaya gampang menggunakan jikalau dibutuhkan untuk buka-buka apa. Baik. Nah, perihal tentang pakaian bagi para rumah tangga, apa yang harus dipakai? Ada 3. Gunakan buat orang yang berumah tangga supaya langgeng rumah tangganya, bukan pakai ajimat. Pakai ini, sakinah, mawaddah, warahmah. 2, 3. Sakinah, mawaddah, warahmah. Sakinah di sini buatlah tenang. Ketenangan. Jadikanlah rumah tangga jadi tenang. Itu. Kemudian mawaddahnya. Apa mawaddah? Kecintaan, cinta. Tahadu tahabu, saling menghadiahi. Suami datang sambut, kasih hadiah. Istri usahakan melayani suami dengan baik. Dan suami jangan lupa engkau memberikan hadiah kepada istrimu, baik hadiah yang tak terduga maupun yang sudah disiapkan. Maharnya, apalagi jatah bulanannya, nafkahnya, kemudian memperbaharui kemesraannya dengan mentraktir, memberikan hadiah dan sebagainya. Transferan, 3an itu apa tuh? Perhatian. Ujian, perhatian, Transferan. dan transferan. Oh, Masya Itu yang Allah. harus disiapkan. 3an ya Ustaz ya? 3an. Anda catat dulu kalau gitu. Catat. Ujian,
perhatian, transferan. dan transparan. Transparan. Dan jikalau ibu-ibu, bapak-bapak mau dapat perhatian, ada. Carilah di mall. Karena di mall ada perhatian. Ada perhatian. Perhatian. Ya, maksudnya bukan itu. Jadi kalau mau istri senang, sering-sering bawa ke mall. Bawa belanja. Karena di otaknya wanita itu ada otak belanja. Dia senang kalau belanja. Betul. Dan mohon maaf tanpa menggurui, sakinah, mawaddah, warahmah. Gunakanlah kasih sayang ini yang luar biasa. Kebersamaan, melibatkan, menyapa, memuji. Ya Humaira, panggilan-panggilan ia menyenangkan. Masya Allah. Ustaz, biasanya suka ada quotes nih di akhir tausiah nih. Saya mau kasih quotes. Yes. Rumah tangga mau rukun, jangan kedukun. Juara. Jangan disuruh ulang ya. Iya. Cukup. Kita sudah Nanti tepuk saya lupa. tangan. Rumah tangga mau rukun, jangan kedukun. Siap. Baik, ini menarik sekali pembahasan kita. Iya. Terima kasih Ustadz Iya. Maulana, Masya Allah. Nah, baik jamaah, sebelum kita lanjutkan pembahasan kita, saya mau ajak dulu jamaah untuk nonton dulu tayangan berikut ini. Silahkan. Mengenai seorang wanita yang memiliki ratusan susuk belakangan viral di internet. Hal itu terlihat dari sebuah gambar X-ray yang dibagikan oleh salah seorang pengguna Instagram bernama Taskia Syabira. Ia mendapat gambar tersebut saat sedang studi kasus dari beberapa jurnal. Salah satu gambar X-ray susuk yang ia dapatkan berasal dari sebuah jurnal medis. Bagus banget giginya. Bukan. Itu kayaknya dimasukin ke dalam anggota tubuhnya gitu. Nah, itu Ustaz Syam, Iya. ini izin bertanya nih, apakah benar ketika seseorang gitu ya menanam jimat di dalam tubuhnya gitu, maka nanti katanya, nauzubillah min dzalik guys, ketika sakaratul mautnya tuh nanti arwahnya katanya jadi budak iblis, ini benar nggak sih? Nah, ini penjelasannya nih guru nih. Subhanallah. Tafadhol. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Ustaz Maulana, Ustaz Ahmad Ridwan, Mas Mikdad, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau berbicara tentang susuk, kalau di Indonesia ini masih dipercaya ada susuk untuk apa namanya itu ya? Memancarkan Pesugihan. aura, Ya, gitu. memancarkan aura. Ada juga susuk yang jenis kedua adalah susuk kekebalan. Ya, Jadi dia ya. kebal katanya. Jadi Betul, dua betul. susuk ini masih dipercaya di masyarakat kita. Susuk itu yang bentuknya seperti tadi, yang ditusuk, dimasukkan ke dalam ya jarum-jarum itu. Beda lagi kalau yang kecantikan sekarang ada juga yang tarik benang segala macam. Namun subhanallah, kalau dikatakan ya kepercayaan pertama mengatakan orang yang pakai susuk itu susah meninggalnya. Susah meninggalnya. Tidak ada yang susah bagi malakul maut. Kalau sudah waktunya memang mati ya. Jadi jangan selalu berstigma bahwa orang yang pakai susuk itu susah meninggalnya, karena susah meninggal itu diatur sama Allah Subhanahu wa taala. Malakul maut kalau sudah waktunya mencabut dia dicabut. Mau setebal apapun susuknya dicabut juga sama malakul maut kalau sudah waktunya untuk dicabut. Cuma kadang-kala Allah ingin memperlihatkan bahwasanya tersiksa, bukan susah tapi tersiksanya. Namun subhanallah, kita tidak bisa juga ngejudge orang lain ketika kita melihat orang lain ada yang ketika sakaratul maut kesakitan, itu belum tentu dia juga adalah seorang pengguna susuk. Bisa saja memang itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Seperti Sayyidina Amr bin As juga ketika dia meminta kepada Allah, ya Allah, izinkan saya mengajar sampai saya dicabut nyawa saya. Bahkan ketika saya sakaratul maut, saya ingin ngajarin orang bagaimana rasanya. Anaknya di belakang mengatakan amin. Jadi ketika sakaratul maut, anaknya yang bilang amin tadi betul ada di samping beliau. Maka ketika beliau sedang sakaratul maut, anaknya bertanya, wahai ayah, apa yang kau rasakan? Kata ayahnya, sekarang saya merasakan seperti bernafas yang sangat sulit, seperti bernafas dari lubang jarum. Jadi seorang sahabat saja ketika sakaratul maut merasakan sesak nafasnya, subhanallah. Kemudian apa yang lagi kau rasakan ayah? Saya seperti terbakar dalam bara api. Apalagi yang kau rasakan ayah? Saya seperti merasa bahwa saya sedang dikuliti hidup-hidup, subhanallah. Lalu sekarang apa yang kau rasakan ayah? Pada saat pertanyaan keempat, Sayyidina Amr bin As sudah tidak bisa menjawabnya lagi saking kesakitannya, lalu dicabutlah nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ternyata kita nggak boleh ngejudge orang lain ketika ada yang dicabut nyawanya dalam keadaan susah payah lalu kita mengatakan dia karena ada susuknya. Belum tentu. Ya, karena orang soleh pun kadangkala Allah perlihatkan, dan ini adalah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau ditanyakan budak iblis ketika dia sakaratul maut, maka ulama berpendapat, kenapa orang yang pakai susuk ini kesakitan ketika dia sakaratul maut, bahkan dia kelihatan budak iblis? Karena waktu dia pakai susuk kebal ketika muda,
Jadi sakitnya ketika dia muda dilimpahkan ketika dia tua nanti. Jadi kalau sudah kadaluarsa susuknya, ya nggak di-upgrade lagi, nggak di-update lagi, akhirnya ketika dia tua, waktu dia kebal, waktu dia muda, sakitnya itu dialihkan ketika dia mau meninggal dunia. Jadi makanya dikatakan menjadi budak iblis, dikatakan bahwa semakin sakit, semakin tua, semakin sakit dia rasakan karena dulu dia kebal. Waktu muda dia kebal, tidak mempan dengan senjata, sakit itu ternyata dialihkan ketika dia tua nanti karena udah habis kontraknya sama jinnya. Ya udah nggak dikasih makan lagi jinnya. Namun ternyata itu semua bisa hilang dengan apa? Dengan taubatan nasuha. Jadi orang yang sudah taubat nggak usah dicabut kembali kalau tidak bisa dicabut, sama dengan menzalimi diri sendiri, sama dengan orang yang terlanjur bertato. Ya kalau menghapusnya adalah menzalimi menambah sakit, nggak usah dihapus. Ya sama dengan orang pakai susuk tadi gitu. Kalau udah taubatan nasuha, Allah hapuskan semuanya. Aduh. Intinya namanya manusia tuh jangan pernah lah mencari sesuatu itu dari iblis gitu, karena mereka tuh manipulatif banget ya. Manipulatif, mereka nggak bisa dipercaya. Iya, sekarang nggak. Jadi ini kan pertanyaan. Ini jamaah sudah banyak yang bertanya. Iya. Saya juga mau ke situ dulu kan. Nggak lihat itu, Maksudnya udah bilang, ayo kita lanjut. Menjembatani dulu baru nih sekarang nih. Baik, Masya Allah, jamaah Islamitina yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, pasti nggak sabar kan? Pasti kaget juga kan? Saya juga kaget, dikagetin tadi. Sekarang langsung aja kita akan kasih kesempatan supaya pertanyaan dijawab sama guru-guru kita tentunya dalam segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Masya Allah, kita bacakan pertanyaan dari mana nih sekarang ya? Ada pertanyaan dari Dibocil lewat mulu nih perasaan. ini ada yang salah nih. Apalagi tingkahnya konsepnya hari nggak ini. gitu, Bambang. Kalau lu pakai remote, lu nya di sana aja, nggak usah masuk. Pengen ikut, Mas? Ya Allah, pengen masuk TV juga, ya udah nggak apa-apa. Kalau mau masuk TV sekalian. Sapa keluarganya. Sekalian. Ayo, siapa? Bapaknya namanya siapa? Bapak, Umi. Namanya siapa? Namanya? Namanya siapa? Ya sopan, sebutin nama. Baik. Oh iya. Ya udah, makasih ya. Kan dia pakai remote, ngapain di tenteng ya? Itu yang dibahas tadi. Nah, baik, Masya Allah jamaah, sekarang kita akan membacakan pertanyaan melalui surat nih dari jamaah. Kita bacakan ya, kira-kira dari siapa. Nah, Masya Allah. Nih, silakan, mungkin ada yang merasa memiliki surat ini, langsung Bisa aja kita diambil bacakan kembali. nih. Dari Boyolali, Masya Allah. Assalamualaikum Boyolali. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di kampung saya sekarang lagi marak jimat, maaf, diambil dari tali pocong, Ustaz. Waduh, astagfirullahaladzim. Karena pandemi banyak yang di PHK, jadinya di kampung saya banyak yang ternyata ngambil jalan pintas, nyari rezeki pakai tali pocong ini, Ustaz. Dan beberapa orang mengaku katanya didatengin arwah yang diambil tali pocongnya itu. Astagfirullahaladzim. Dan tobat katanya. Apakah benar jika tali pocong yang diambil maka arwahnya akan penasaran? Wah, ini gimana nih? Mungkin ini insya Allah nih akan langsung aja dijawab sama guru kita, Ustadz Ahmad Ridwan, Guru. Silakan Guru, mohon jawabannya. Baik, izin Bismillahirrahmanirrahim. Fenomena ini kayaknya kita dengar sudah lama. Betul. Bagaimana baru ditaruh malamnya ada yang dibongkar, gitu kan? Diambil tali pocongnya. Apa ada yang lebih spesifik kalau meninggal gadis lagi? Betul. Maka ada sebuah riwayat di mana Nu'aim bin Mas'ud ya radhiyallahu anhu arda itu mengatakan dia bawa ke dalam liang kuburnya itu ya. Nabi SAW meletakkan Nu'aim itu, meletakkan dia di dalam liang kuburnya. Kemudian Nabi melepas. Nah, memang sunnahnya adalah melepas tali pocong tadi itu, kemudian ditaruh, diletakkan. Sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa ditaruh di tempat yang agak sulit untuk diambil katanya. Jadi misalkan setelah dilepas, taruh di bagian lahat. Kalau kuburan kan ada cowakannya, itu lahat disebutnya. Taruh, diletakkan di situ. Nah, dibiringkan dekat jenazahnya tersebut. Kenapa hal itu dilakukan? Karena memang ternyata itu cara di mana Rasulullah SAW praktekkan. Nah, adapun tadi dengan adanya orang-orang yang berasumsi kenapa harus tali pocong dengan penuh keyakinan dia ini itu, kan orang tuh sebenarnya gini, Bang Mikdad ya. Iya, Ustaz. Kalau ada hal yang dia yakini makin jauh daripada ajaran Allah, dia makin sakti. Contoh misalkan gini, Al-Quran. Dia yakini bahwasanya
Al-Quran itu tidak punya kemukjizatan. Iya. Dia taruh di bawah sebagai alas untuk dia duduk, atau dia sobek-sobek taruh di kloset, dia buang, dia pipisin, itu dia bisa sakti. Tapi sakti dalam arti bahwa dia makin jauh dari Allah, gitu. Nah, artinya dengan fenomena tadi itu saya katakan jangan sampai ini terjadi. Kenapa? Karena tadi barang siapa yang menjadikan itu tamimah, ya, jimat dan sejenisnya, maka ini akan dikalungkan kepada dia nanti di akhirat, dikembalikan lagi oleh Allah. Coba bagaimana kekuatan yang kau yakini tadi. Makanya itu semua dilepas, mustahab, bagian dari apa yang dianjurkan Rasul SAW. Tapi jangan kemudian dibawa, diambil, kemudian diyakini bahwa ini bisa menjadi apa? Penglaris, pelancar dari rizki, apa ada, nggak perlu ada keyakinan itu. Jangan, karena tadi jimat tuh nggak benar. Nggak benar ya, udah. Aduh, nauzubillah min zalik. Mudah-mudahan kita dan keluarga dijauhkan dari amin, hal amin, seperti ya itu, robbal alamin. Jangan. Baik guru-guru, izin nih, masih ada satu pertanyaan. Ini pertanyaan menarik, kayaknya harus kita bacakan nih. Ada pertanyaan melalui Instagram, aku cayang dia _98. Tuh, dari namanya aja udah lucu banget. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon solusi. Saya dulu cayang bet sama pacar saya, tapi sekarang saya jimat sama dia alias jijik amat. Gimana sih? Lupain dia ya Ustadz. Oh, jadi dia nanya, Ustadz, dia nanya gimana? Kamu nanya? Gimana biar bisa ya? Gak jijik amat. Gimana? Dengarkan semuanya. Pacaran itu tidak ada, tidak boleh. Karena la taqrabuz zina. Betul. Jangan dekati zina. Dari awal saja sudah salah. Sudah salah. Jadi tidak boleh. Kamu nanya. Baik, jamaah sabar dulu. Nanti kita akan kasih kesempatan lagi tentunya setelah yang satu ini. Tetap di Islam Tidak. Jamaah. Alhamdulillah. Wow. Alhamdulillah jamaah, masih di Islam Itu Indah. Masya Allah, hari ini kita sedang membahas tema masih zaman pakai gituan. Aduh, banyak banget nih hal-hal yang memang ternyata kita harus tahu bahwa itu memiliki mudarat bagi kita, karena itu dosa pertama. Terus kita juga nanti banyak hal yang serem deh pokoknya ya. Tadi tuh kalau misalnya kita pakai susuk lah segala macem, ternyata di kehidupan di dunia kita dapat siksa, nanti juga di akhirat nauzubillah min dzalik. Nah, Guru tadi Ustadz Maulana, karena ada pertanyaan yang kamu nanya. Sekarang kita sudah janji juga mau kasih kesempatan buat jamaah yang ada di rumah untuk pertanyaan dijawab sama guru-guru kita, tentunya dalam segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Baik, Masya Allah, tabarakallah. Langsung aja kita bacakan pertanyaan pertama dari Instagram @hamba_Allah. Baik, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Emang benar sholat dan wudhu itu bisa menghilangkan efek jimat kebal pada seseorang? Ini bapak saya maaf kagak pernah sholat karena katanya takut jimat kebalnya hilang. Saya sampai ngingetin susah, sampai ibu saya minta pisah aja tetep gak mau sholat. Kalau dikasih tahu malah bilang, jangan nasehatin orang yang ngajarin kamu sholat. Gitu katanya Ustadz. Gimana nih, mungkin akan dijawab sama Ustadz? Saya jawab dengan tegas. Ketika ada orang ataupun mengajarkan ilmu yang menjauhkan dari Allah, tadi sudah dijelaskan oleh guru kita Ustaz Air, itu pertanda sihir di situ. Karena tidak akan mungkin sihir itu berfungsi ketika masih ada nama Allah disebut oleh yang melakukannya. Ketika orang masih ada keimanan pada dirinya, sepanjang itu sihir tidak akan berfungsi. Makanya ketika orang melakukan kesihiran, melakukan sihir, kemusyrikan, maka rusak sahadatnya. Maka kalau ditanyakan benar nggak salat dan wudhu itu bisa mematikan sihir? Jawabannya iya. Karena dengan berwudhu adalah pensucian. Dengan salat berarti kita mendekatkan diri kepada Allah. Di dalam salat itu ada kumpulan doa-doa yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam, dengan syarat dan rukun tertentu yang sudah disyariatkan. Luar biasa, ibadah tertinggi di mana kita ibadah terlengkap adalah sholat. Nah, buat kita semua nih, jadi sanksinya apa? Rusak sahadat.
Kalau rusak syahadat berarti berguguran seluruh amal-amalannya. Jadi kalau ada orang perbandingan dengan orang yang masuk Islam, yang mu'alaf justru alhamdulillah dosanya berguguran. Tapi kalau orang rusak syahadatnya berguguran amal kebaikan. Jadi murtad ya, nauzubillahi min zalik. Baik Ustadz Maulana, terima kasih atas jawabannya. Kita lanjutkan, kita ke pertanyaan kedua. Ini dari Instagram @hamba_Allah, baik tidak mau disebutkan namanya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah benar jimat itu nanti bisa meminta tumbal dari keluarga kita? Maaf karena saya takut nih, abang saya lagi terseret ke ilmu-ilmu jimat gini dan mulai ngefek ke keluarga kami Ustadz. Baik, Ustadz Ahmad Ridwan mungkin mau jawabannya. Baik, bismillah. Pertama kalau bisa bicara hal itu, bahkan jimat, sihir, tolasim, apapun namanya, al-wada' itu nggak akan pernah manjur kecuali Allah izinkan. Termasuk kalau seandainya dia meminta, apakah itu tumbal namanya, apakah itu nanti namanya syarat ataukah ketentuannya. Mungkin saja, mungkin. Tapi kalau Allah tidak izinkan itu terjadi, tidak akan terjadi. Ya kan begitu ya. Masya Allahu kan, malam yasha' lam yakun. Kalau Allah kehendaki terjadi, terjadi. Tapi kalau Allah tidak kehendaki itu terjadi, tidak akan terjadi. Makanya apa yang dikatakan Rasulullah kepada seorang bocah kecil yang bernama Abdullah bin Abbas, tatkala beliau memboncengnya di belakang, beliau katakan gini, bahwa wallahi law ijtama'u ala ayyadhurruka bi syai'in lam yadurruka bi syai'in illa bi syai'in qad qadahu Allahu 'alaik. Demi Allah, kalau mereka bersatu padu untuk mencelakakanmu, maka itu tidak akan pernah terjadi kecuali hal itu telah Allah takdirkan mengenai dirimu. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf, kata Rasulullah, telah terangkat pena takdir dan lembar-lembar catatan takdir telah mengering. Artinya, kalau memang itu terjadi, meminta tumbal sebagai syarat dan sebagainya, berarti sudah dalam goresan takdir Allah Jalla Jalaluh. Tapi kalau meyakini bahwa sesungguhnya itu akan berdampak, kena tumbal, kena ini, kena itu, berarti kita meragukan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai itu menjadi keyakinan kita, karena itu bisa berbahaya terhadap akidah dan tauhid kita. Masya Allah. Jadi tugas kita adalah tetap ya yakin kepada Allah, minta perlindungan Allah, karena semuanya atas izin Allah ya Ustaz. Atas izin Allah. Masya Allah. Baik, jamaah Islam Indah yang dirahmati Allah, alhamdulillah, masya Allah pembahasan kita luar biasa sekali, dan insya Allah sekarang akan kita tutup dengan muhasabah dan doa oleh guru kita Ustaz Syam. Silakan guru. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin para guru dan seluruh jamaah Islam itu indah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita kembali kepada Allah dengan semurni-murninya. Ada ilmu kebal, ada ilmu supaya ditakuti semua makhluk. Sayyidina Umar bin Khattab kalau lewat di sebuah gang, itu jin, setan semua pada minggir. Semua takut pada Sayyidina Umar bin Khattab. Semua takut. Bahkan pernah setan ditanya oleh Rasulullah SAW, kenapa engkau tidak masuk ke dalam masjid? Biasanya engkau nongkrong di masjid buat gangguin orang sholat. Kata setan, saya takut sama sahabatmu yang satu itu. Kata Nabi SAW, yang mana yang lagi sholat? Bukan, yang lagi baring. Siapa dia? Sayyidina Umar bin Khattab. Lagi baring aja, setan takut kepada Umar bin Khattab, apalagi lagi sholat. Apa yang membuat Sayyidina Umar bin Khattab ditakuti oleh para jin, ditakuti oleh para syaitan? Karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semakin membuat kita kebal, semakin membuat orang-orang juga akan berwibawa. Subhanallah. Bukan mencari selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Fatawakkal 'ala Allah. Kembalikan semuanya kepada Allah. Berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengandalkan hanya Allah semata. Manusia berikhtiar sesuai dengan syariat, lalu hasilnya adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Dengan nama Allah tidak ada keburukan yang bisa terjadi kecuali atas izin Allah. Selamatkan kami ya Allah beserta anak cucu keturunan kami dari segala bentuk kesyirikan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin.
Baik jamaah, demikianlah perjumpaan kita di pagi hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan bermanfaat dan kita bisa mengamalkannya. Sekali lagi saya ingin berterima kasih sedalam-dalamnya kepada guru-guru kita, kepada jamaah yang sudah menyaksikan Islam itu Indah. Akhir kata saya Mikdad Adausi mohon undur diri, mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala